Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan waktu yang cukup sehingga kita hari ini bisa berbincang-bincang. Dan selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna, yang mana pada kesempatan ini saya ingin menggali lebih dalam dari apa yang telah kami sampaikan pada episode yang lalu, yaitu mengenai ibadah haji. Kenapa saya merasa perlu ibadah haji ini dibicarakan secara serius dengan pemahaman yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kenapa haji ini kami sampaikan lagi, karena kebetulan dalam beberapa saat ini, dalam beberapa saat nanti, jemaah haji dari seluruh dunia yang diperkirakan konon jumlahnya 6,5 juta jemaah, yang itu merupakan rekor atau jumlah jemaah haji terbesar sepanjang sejarah haji. Ini sungguh sangat membanggakan, sekaligus juga kita mempunyai suatu event dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Sungguh amat setiap tahun digemari dan disukai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia terjadi sedemikian panjang antrian untuk kita bisa melakukan ibadah haji. Yang ingin saya sampaikan lagi dalam ibadah haji yang kali ini, yang pertama, tolong sampaikan kepada jemaah haji Indonesia khususnya yang menyimak acara ini, tolong disampaikan kepada teman-teman haji satu jemaah dari Indonesia untuk menyimak acara haji di tahun ini kepada teman-teman yang Anda kenal dalam keberangkatan atau ibadah haji di tahun ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, banyak yang menanyakan kira-kira intinya apa dalam ibadah haji ini. Udah semuanya tahu bahwa ibadah haji ini adalah menyelesaikan rukun Islam yang kelima di tanah suci, yaitu di kota Mekah dan Madinah, di mana dalam acara haji ini, inti dari segala inti ibadah haji ini adalah wukuf di Arafah yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kapan mulainya dilaksanakan wukuf di Arafah? Itu sejak matahari tergelincir, after lohor, kemudian sampai maghrib. Itu semua jemaah haji di seluruh dunia berkumpul dalam suatu areal, yaitu yang kita sebut adalah Padang Arafah. Tidak ada pengecualian, karena ini adalah sebuah rukun haji yang paling inti. Siapapun jemaah haji, dalam kondisi apapun jemaah haji, baik yang sehat maupun yang lagi sakit, semuanya harus melakukan kegiatan wukuf di Arafah tanpa terkecuali. Itu yang kedua. Yang berikutnya, apa
dari inti kegiatan kita wukuf di Arafah, yaitu tidak ada lain kecuali kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memanjatkan doa yang intinya dan yang terutama itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah doa yang jemaah haji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memohon ampunan untuk dirinya dan keluarganya. Doa yang kedua adalah memohon ampunan untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Doa yang ketiga adalah mohon keselamatan dunia akhirat dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang keempat yaitu tentu kita memohon rezeki yang berlimpah dan halal untuk bekal kehidupan di dunia dengan cara yang halal. Yang kelima adalah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dan yang keenam adalah mohon terhindar dari malapetaka dan bencana. Jadi itulah doa yang paling pokok untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di padang Arafah itulah tamunya Gusti Allah yang bernama jemaah haji itu betul-betul dalam waktu sekian jam bersimpuh di depan Sang Kholik untuk memohon dan memanjatkan doa, di mana doa utamanya seperti yang tadi saya sampaikan. Itu di padang Arafah. Terus ada kegiatan lain sebelum wukuf di Arafah. Itu ada kegiatan-kegiatan umroh yang dilakukan di Ka'bah, yang mana ingin saya sampaikan lagi mengenai posisi struktur singkat dari Ka'bah. Kalau kita lihat dari atas, itu kalau nggak salah panjangnya 13 meter. Lebarnya itu 11 meter. Jadi 13 kali 11 kali tingginya itu 12 meter. Nah, kalau kita lihat dari atas, Ka'bah ini ada 4 sudut. Sudut yang pertama ini adalah yang ada Hajar Aswad. Hajar Aswad yang disebut juga banyak mengatakan bahwa ini adalah rukun Indonesia, karena posisinya itu persis lurus dengan arah Indonesia, Malaysia, New Zealand, dan sekitarnya. Setelah rukun Indonesia, ke arah utara ini adalah
rukun Irak. Karena ini lurus dengan negara Irak. Kemudian sudut yang berikutnya, ini adalah rukun Sami. Ini adalah lurus dengan negara Suriah. Dan sudut yang keempat ini adalah rukun Yamani. Yang ini adalah lurus dengan Yaman. Jadi Ka'bah itu adalah, kalau nggak salah, 13 meter panjangnya, lebarnya 11 meter, tingginya 12 meter. Terdiri atas 4 sudut. Yang pertama adalah rukun Hajar Aswad. Terus sebelahnya Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Dan di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah inilah yang disebut multajam. Nah, kenapa rukun Hajar Aswad ini disebut juga rukun Indonesia? Karena lurus arahnya dengan Indonesia. Beberapa hari yang lalu, astronom atau orang-orang astronomi memberitahukan bahwa pada tanggal sekian, matahari kita persis di atas Ka'bah, sehingga Indonesia untuk melihat arah lurusnya Ka'bah atau menentukan kiblat itu disarankan memasang tongkat untuk melihat bayangan, dan bayangan, perpanjangan bayangan itulah yang mengarah ke Ka'bah. Kemudian sudut yang berikutnya yaitu disebut adalah rukun Irak, karena ini adalah lurus dengan negara Irak. Kemudian di sini ada Hijri Ismail. Terus sudut berikutnya adalah rukun Sami, yaitu lurus dengan negara Suriah. Dan yang berikutnya adalah rukun Yamani, karena ini adalah rukun yang lurus dengan negara Yaman. Nah, ketika jemaah haji melakukan tawaf, itu mengelilingi 7 kali dan berlawanan dengan arah jarum jam. Berbagai doa dipanjatkan di sini, dan biasanya setelah rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad ini adalah doa yang paling singkat sering kita sampaikan dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam lebih mengeksplor lagi mengenai kegiatan haji kita, karena sebentar lagi jemaah haji di seluruh dunia pada tanggal 9 Zulhijjah itu akan melakukan puncak dan inti dari kegiatan haji, yaitu melakukan wukuf di Arafah. Dan tadi sedikit kami sampaikan, yang paling inti adalah doa apa atau memohon atau memanjatkan doa apa ketika berada di Arafah. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada sekian doa, tapi intinya adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam acara haji di judul kami yang kedua ini, karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu kami telah menyampaikan judul haji. Sekian, terima kasih.